prinsip utama dalam hidup ini adalah disiplin dengan diri kita sendiri. Nah kalau kita bilang duitnya nggak cukup, kita tanyakan lagi kepada diri kita, gaya hidup kita udah bener apa belum? Iya. Kalau kita mau melakukan investasi sebenarnya kita harus tahu ini legal atau ilegal. Sebuah fenomena yang saat ini sedang cukup ramai seperti pinjaman online. Yes. Kalau nanti kan pinjam gampang lah, nih tinggal klik ditransfer. Lalu ada judi online dan bahkan iming-iming dari investasi bodong. Kalau dulu kami lihat ya itu banyak operatornya itu bukan di sini sih sebenarnya. Di luar negeri maksudnya Bu ya? Kayak gitu. Jadi gampang kaburnya Bu sebenarnya. Kita udah kerja sama sih dengan Menkominfo supaya kayak gitu ditutup gitu ya. Tapi dia pintar banget gitu ya. Pintar banget untuk mengkamuflasekan dirinya. Jadi kita harus membalancing diri kita. Bagaimana kita membalanskan antara keinginan kita dan kebutuhan kita. Betul. Sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Mari kita sama-sama sambut Ibu Sondang Marta Samosir. Welcome to Solusi, Terima Ibu. kasih. Ya. Apa kabar Ibu? Baik. Puji Tuhan. Dan boleh nggak sih kenalan sedikit supaya sahabat Solusi ngerti siapa sih Ibu Sondang ini? Siap. Tahun 1987 saya sudah mulai bekerja. Wow. Iya. Jadi dalam perjalanan waktu saya di Bank Indonesia sampai posisi direktur. Kemudian OJK berdiri ya. OJK berdiri, saya ikut di sana. Posisi saya terakhir di sana direktur eksekutif. Wow. Saya tuh membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Ya. Gitu. Jadi pas banget ya dengan harapan saya selama ini saya ingin berbakti kepada negara ini, caranya apa sih gitu ya? Iya. Ya antara lain ya seperti itu. Jadi saya melakukan edukasi karena berhubungan itu dengan pekerjaan saya ke seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri untuk mengedukasi teman-teman kita pekerja migran ya bagaimana mereka bisa mengelola keuangan dengan baik supaya nanti pulang ke Indonesia mereka itu tidak lagi susah. Tetapi mereka bisa menghidupi dirinya dan ada beberapa yang sudah pulang, mereka juga mengundang saya sudah punya usaha bengkel, punya usaha warung. Saya senang sekali ya. Itu yang paling saya terkesan itu ya waktu saya ke Banyuwangi. Di sana ada pengusaha yang sudah berhasil setelah pulang dari luar negeri. Lalu perihal edukasi tadi Ibu, sebenarnya edukasi semacam apa yang Ibu berikan kepada orang-orang termasuk yang di luar negeri? Ya. Apakah itu juga termasuk edukasi dalam perlindungan konsumen tadi? Oh iya. Jadi sebenarnya edukasi yang kami berikan itu adalah edukasi keuangan. Karena itu ada di dalam undang-undangnya loh. Oh iya Bu ya? Ada di dalam undang-undang khusus mengenai edukasi kepada masyarakat untuk masyarakat keuangan. Jadi ada perlindungan konsumen di dalam salah satu pasalnya. I see. Jadi membuat orang-orang melek akan itu ya Bu ya? Iya. Sebenarnya dulu ada tetapi tidak ada di dalam undang-undang. Sekarang ada dalam undang-undang sehingga dia menjadi lebih kuat. Ya. Jadi istilahnya orang di sini tuh kudu gitu ya. Wajib kita melakukan edukasi, khususnya edukasi keuangan. Selain tantangan dalam mengubah mindset seseorang ya. Unlearn pikiran orang yang sudah berjalan selama hidupnya. Apalagi sih tantangan terberatnya Bu dalam melakukan peran Ibu sebagai edukator ini. Sebenarnya kadang-kadang kita memang menemukan dari pertanyaan-pertanyaan ya sebenarnya ya. Jadi kami melakukan edukasi dan literasi ya. Jadi lebih banyak sekarang itu orang itu tidak literate ya. Tetapi dia inklusif. Ya, jadi dia tuh punya produk keuangan itu inklusi ya. Tetapi dia tidak literate, artinya dia tidak tahu apa sih itu sebenarnya gitu. Nah, akibatnya kadang-kadang dia berharap sangat banyak dalam waktu yang dekat, padahal kan yang dia pilih mungkin deposito
atau dia pilih surat berharga, ya kan? Atau dia pilih misalnya asuransi, kan nggak bisa dalam waktu dekat, kan Iya, ada betul. waktu tenggangnya gitu Betul. ya. Hidup ini perlu direncanakan Iya, setuju. sejak dini, Setuju Ibu. gitu ya. Sehingga selalulah kami katakan, kami punya prinsip ini loh, kalian mau nggak dalam pengelolaan keuangan, gitu. Apa itu? Ada persentasenya gitu ya. Kan kalau kita dapat duit kan 100% nih gitu ya. Nah kalau persentasenya 100% itu kita bagi untuk mengelola keuangan itu seperti apa? Kita sisihkan yang 40%. Untuk apa? Kebutuhan. Ya. Kalau orang tua misalnya ya untuk kebutuhan keluarga lah. Makan, minum dan sebagainya, sekolah dan sebagainya. Terus pertanyaannya adalah, nggak cukup Bu, makan aja nggak bisa gitu kan. Semuanya tidak akan cukup kalau kita tidak kelola dengan baik, ya kan. Justru itu berapa sih sebenarnya kebutuhan kita akan makan itu, ya kan. Nah dari situ kita hitung gaji kita berapa, katakanlah gajinya berapa ya sekarang ya, 4 juta, 5 juta? 5 juta. Kayak gitu. Nah 40% dari situ berapa? 2 jutaan lah kurang lebih ya. Kalau ongkos kita tiap bulan itu untuk beli beras, makan, minum dan sebagainya, uang sekolah gitu, lebih dari 2 juta, kita mungkin mulai mikir, ini yang 3 juta ini harusnya bagaimana? Kenapa? Karena yang 30% itu untuk bayar hutang, ya kan? 30% bayar hutang itu mungkin kita kalau nggak berhutang bisa jadi 70% kebutuhan, betul. Ya kan? Nah, tapi ada satu persentase yang wajib, Tidak boleh tidak, ya. mau sakit mau apapun rasanya kita lakukan, itu yang 20%. Apa itu Ibu? Menabung. I see. Nah, ya. Iya. Menabung itu sedikit demi sedikit akan jadi bukit kata orang tua dulu ya. Nah, nabung ini benar-benar harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nggak boleh separuh-separuh. Nabung dulu, bulan ini nggak usah dulu, nggak usah kayak gitu ya. Nanti bulan depan aja. Itu biasanya enak gitu. Iya. Terus lama-lama nggak nabung, ya kan? Iya. Nah, ketika kita ada kebutuhan yang perlu-perlu, udah nggak bisa, ya. Dan yang 10% itulah yang misalnya untuk arisan, untuk ke tempat orang sakit, apa segala macam. Prinsip utama dalam hidup ini adalah disiplin dengan diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita udah disiplin, ya mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan baik. Jadi harus ingat 40, 30, 20, 10. Ya. Itulah prinsip pengelolaan keuangan yang paling sederhana. Iya. Yang harus kita lakukan gitu. Nah kalau kita bilang duitnya nggak cukup, kita tanyakan lagi kepada diri kita, gaya hidup kita udah bener apa belum? Iya. Ya kan? Nah kalau misalnya, aduh udah setengah mati Bu juga belum bisa, oke, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ketika sudah tiba saatnya kamu bisa nabung, kamu harus menabung. Iya. Nah itu yang selalu kita tanamkan kepada masyarakat. Sehingga karena ini simple ya, persentase itu simple sekali ya, 40, 30, 20, gampang 10. diingat ya Bu ya? Gampang diingat, menurut saya itu aja ingat terus. Gitu ya, supaya kita bisa kedepannya cita-citanya mau beli rumah, mau beli motor, mau beli apa. Dari 30% ini yang kita untuk apa istilahnya itu untuk mencicil itu masih cukup. Oke. Ya. Iya. Jadi kembali lagi ini ke bagaimana mengecek gaya hidup kita ya Bu ya. Iya, Kadang-kadang betul. membuat semuanya nggak cukup adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan seperti itu ya. Betul. Jadi selalu ingat kebutuhan. Iya. Apa sih kebutuhannya gitu. Kalau udah makan apa masih perlu jajan? Ya kan? Iya. Nah kalau udah punya kopi di rumah apa perlu ngopi-ngopi? Iya, Ya kan? betul. Nah kalau memang dirasa itu hanya untuk sosialisasi, boleh lah. Tapi ada ukurannya. Iya. Berapa kali dalam sebulan? Iya, betul. Seperti itu. Jadi jangan sampai tiap minggu dong, ya kan? Iya. Karena sebanyak apapun uang kita kalau kita boros ya kayaknya habis juga sih. Betul, Jadi setuju. kita harus pintar-pintar aja ya bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Iya, betul. Iya. Oke, dengan edukasi yang Ibu berikan ini kan sebenarnya suatu hal yang mungkin
simple diingat ya, 40, 30, 20, 10. Ada orang-orang yang mungkin sudah mau menerapkan itu. Tapi ternyata ada distraksi dari luar nih. Sebuah fenomena yang saat ini sedang cukup ramai. Seperti pinjaman online. Yes. Kalau nanti kan pinjam gampang lah, nih tinggal klik ditransfer. Lalu ada judi online dan bahkan iming-iming dari investasi bodong. Nah, menurut Ibu gimana itu? Tiga hal yang sangat fenomenal hari-hari ini. Baik. Itu kan istilahnya kalau di kita itu nantinya adalah investasi ya sebenarnya, ya kan? Kalau bukan investasi lah, ya investasi lah ya. Jadi kalau kita mau melakukan investasi sebenarnya kita harus tahu ini legal atau ilegal. Oke. Ininya ya perusahaannya ya. Nah kalau dia ilegal ya jangan coba-coba karena pasti akan diiming-imingin yang indah-indah gitu. Betul. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Nah kalau yang legal seperti apa? Dari mana Bu saya tahu itu legal atau tidak gitu? Di OJK ada website perlindungan konsumen ya, atau ditanyakan ke telepon ke kontak centernya 1600 565 gitu ya. 655 sorry. Nah itu kita akan tahu bahwa itu jadi kalau dia tidak terdaftar dia tidak akan ada di dalam daftar itu. Nah kalau tidak ada ya jangan coba-coba gitu ya. Nah tapi kalau kita tetap mau mencoba kan biasa ya orang kan jadi tertantang gitu ya. Ya sendiri suka sendiri rasa. Iya. Iya kan? Karena apa? Karena biasanya saya sering sekali itu mendapat video-video dari WA itu yang mengedukasi hal seperti itu. Bahwa katanya ya kalau untuk judi itu misalnya ya mula-mula dikasih enak dulu lah. Setelah dia terbuai dia akan akan dibuat penasaran lah isinya Bu ya. Iya, jadi misalnya sekarang ikut modalnya murah, cuman 100.000, kan dikira kan 100.000 mah kecil gitu ya. Dapat, enak juga nih gitu kan, naik bukan 200, langsung 500 supaya dapat kan sifat dari manusia kan greedy. Ya? Betul. Ya, jadi pengen aja itu udah bawaan lahir sih sebenarnya ya. Nah. Ketika sudah dapat lebih banyak lagi, dia kan pasti kepengen lebih banyak lagi, pengen ngelipat gandakan dengan cepat. Pertanyaannya adalah di mana di dunia ini ada yang seperti itu? Betul. Nggak ada kan? Nah ketika itu dilakukan, ya dibawa kabur karena duitnya udah banyak, orang sana udah nggak mau tahu, gitu kan? Karena biasanya yang judi-judi online itu, kalau dulu kami lihat ya, itu banyak operatornya itu bukan di sini sih sebenarnya. Di luar negeri maksudnya Bu ya? Ya gitu. Jadi gampang kaburnya Bu sebenarnya. Kita udah kerja sama sih dengan Menkominfo supaya kayak gitu ditutup gitu ya. Tapi dia pintar banget gitu ya. Pintar banget untuk mengkamuflasekan dirinya bagaimana. Sehingga menurut saya yang kayak gitu itu sulit. Ya kita sendirilah yang jaga diri kita. Bagaimana misalnya kita bilang, kamu nggak boleh judi, tapi kita sendiri melakukan judi. Ya kan? Jadi kita melakukan disiplin lah kepada diri kita sendiri. Dan itu bagaimana caranya menurut saya, ya selain kita bekerja, right labora lah ya. Ya jadi kita bekerja ya tetap berdoa gitu. Betul. Tapi jangan berdoa terus tapi nggak kerja. Ya salah juga itu kan. Nah jadi benar-benar kita mendapat uang yang para sana bilang diridhoi oleh Tuhan gitu. Jadi uang yang bisa membuat kita sehat, membuat kita bahagia gitu. Jadi kalau fenomena seperti itu menurut saya, kita udah banyak dengar, udah banyak lihat orang yang sengsara bahkan bunuh diri. Ngapain ikut-ikutan lagi? Ya kan? Nah, jadi kalau kan tentang investasi saya tadi katakan, investasi bodong itu kita bisa tanyakan kepada OJK apakah ini masuk di dalam daftar atau tidak. Yang legal atau yang ilegal? Legal atau ilegal. Nah kalau tidak ada ya jangan coba-coba gitu ya. Nah kalaupun ada itu tergantung dari risk appetite kita juga. Gitu. Betul. Ya kan? Kita suka risiko enggak? Kalau kita orangnya penakut ya jangan coba-coba dong. Cari penyakit namanya gitu ya. Tetapi tetap harus dalam koridor yang 30% itulah
paling tidak kalau kita minjem ya, yang masih bisa kita bayar. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa, menurut saya itu sebaiknya dihindari. Oke, baik Ibu. Dan memang kan rasa ingin cepat kayanya manusia itu yang membuat kadang-kadang kita sangat bernafsu untuk melakukan investasi tanpa mengecek terlebih dahulu, tanpa menghitung terlebih dahulu seperti Ibu ya. Iya. Termasuk kita melihat contoh-contoh orang selalu ke atas gitu. Lihat ke bawah juga dong. Jangan ke atas terus ya. Nah, lihat lagi sekitarmu. Jangan hanya melihat orang yang sukses, yang nggak sukses juga banyak gitu kan. Atau jangan hanya melihat orang yang kaya, yang nggak kaya juga banyak. Jadi kita harus membalancing diri kita. Bagaimana kita membalanskan antara keinginan kita dan kebutuhan kita. Betul. Jadi apakah ini kebutuhan? Yes. Apakah ini keinginan? Ya kadang-kadang ingin juga sih. Ya nabung. Iya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi pengen beli tas yang bagus gitu. Duit gak cukup, pakai ngutang. Aduh mak. Waduh, iya. Janganlah. Betul. Janganlah ya. Jadi sesuaikanlah gaya hidup kita juga dengan kemampuan kita. Ya gitu. Oke Ibu, sebagai seorang yang memberikan edukasi tentang finansial kepada banyak orang, tentu Ibu sering mendengar cerita yang membuat hati Ibu tuh rasanya miris tentang orang-orang yang berkutat dalam kesulitan finansial akibat kesalahan mereka sendiri. Boleh gak sih Bu sharing supaya beberapa mungkin sahabat-sahabat solusi bisa, siapa tahu relate sama dia dan bagaimana bisa dia lepas dari kesulitan tersebut. Iya, jadi ya itu tadi kalau udah masuk gimana dong gitu ya. Iya betul. Kalau menurut saya itulah gunanya catatan harian ya sebenarnya ya. Oke. Iya kan, diary gitu ya. Apa yang kita lakukan gitu kan. Nah dari situ kita bisa belajar gitu kan. Saya salahnya di mana? Oh di sini salahnya di mana. Bagaimana cara memperbaikinya? Oke. Ya kan. Kalau misalnya utangnya udah banyak ya potonglah. Minta lunasi, minta saudara-saudara aja lah dulu ya kan. Jangan lagi pinjam ke tempat lain, jadi gali lubang tutup lubang. Kepada saudara-saudara yang baik ya ditutup. Nah sampai akhirnya kamu bisa punya pinjaman yang bisa kamu bayar sendiri dengan 30% itu. Saya punya cerita. Ada seorang dosen ya. Ini cerita gaya hidup sebenarnya. Dia dosen di salah satu universitas ternama. Ini true story. Tapi dia punya kartu kredit itu sampai hampir 50 biji loh. Waduh. Wow. Kartu kredit, ya kan? Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia belanja kemana-mana, kemudian dia hanya bayar di pembayaran minimum. Nah, itu kan tetap harus bunganya berjalan, betul. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat lagi, akhirnya datang ke tempat saya waktu itu. Ini udah nggak benar Bu, katanya. Masa saya punya kartu kredit sebanyak itu nggak dilarang? Saya sampai bingung. Yang ngelarang kamu siapa? Kamu sendiri dong harusnya begitu. Ya. Oke, dia memblame ada 10 bank, ya. Karena dari satu bank dia bisa punya 3, punya berapa gitu kan. Mulai dari yang perak, gold sampai yang premium gitu dia punya semua. Saya bingung juga kenapa dia bisa kayak gitu ya. Padahal gaji dosen apa dia nggak tahu lah caranya bagaimana karena sebenarnya bank juga sudah prudent sekali ya untuk hal seperti ini gitu. Nah, kemudian ketika itu dia sudah benar-benar terjerat ya, udah nggak kuat lagi gitu ya. Akhirnya saya melakukan mediasi dengan bank-bank itu semua gitu. Mereka bilang, "Lah Bu gimana? Ini udah bertahun-tahun seperti ini semua." Akhirnya dia masuk ke dalam daftar orang yang tercela itu, gitu kan. Nah, kemudian di sliknya juga seperti itu, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu ceritanya. Jadi saya minta kepada bank-banknya, tolonglah kalian punya kebijakan untuk orang ini bagaimana, apakah dia di write off atau dihapus atau bagaimana gitu kan. Nah akhirnya karena ada beberapa bank itu yang sebenarnya nggak terlalu banyak, mereka oke, kami hapus bukukan. Tapi yang besar-besar itu mereka nggak mau dong, ya. Mereka katakan, Bu, kami sudah cek orang ini,
Dia punya rumah udah nggak ada lagi, itu rumah pinjaman, rumah sewa ya. Kemudian punya kendaraan udah nggak ada lagi yang bisa diinikan. Terus bagaimana dong ini? Dia bilang, tolonglah, saya sentuhlah hati mereka, tolonglah gimana nih orang. Sampai akhirnya dia diberikan, jadi dia tidak dihapus, tapi dia diberikan kelonggaran untuk tidak tambah bunga lagi. Jadi dia flat aja seperti itu untuk membayar hutang-hutangnya. Kemudian tinggal beberapa bank lagi dan saya tanya, Bapak duitnya sebenarnya berapa? Mohon maaf ini rahasia tapi saya pengen tahu. Nah kita ajarkan yang 40, 30, 20, 10 itu pada dia. Kemudian dia katakan, oke, kalau sampai dengan 30% ini saya nggak mampu bayar untuk semua, tapi yang beberapa bisa. Akhirnya saya katakan yang 10 pun masuk. Yang 20 pun masuk. Akhirnya 60% ya. Itu dipakai untuk nyicil. Tapi setelah ini semua lunas, kamu harus kembali ke pengelolaan keuangan yang benar. Gitu. Jadi win-win solution. Jadi banknya juga tidak terlalu rugi, dia juga happy karena utangnya akhirnya bisa ada solusi. Kalau enggak dia tiap hari diteror kan. Betul. Seperti itu. Nah dengan seperti itu dia tidak akan diteror lagi, jadi dia nyaman untuk bekerja. Lebih tenang ya. Iya lebih tenang. Nah kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan. Terus ada lagi nih cerita lain. Ada seorang dokter, kebetulan dia dinasnya di luar kota, di Kalimantan. Suaminya di sini. Wanita jadi dokternya ini. Ya, dia dokternya. Nah kemudian satu kali dia ngelihat tabungannya kok berkurang, bahkan hampir nol saldonya. Kok bisa? Padahal gajinya dia merasa gajinya di situ gitu. Dan dia menuduh adalah perampokan dari bank apa segala macam biasa kan seperti itu. Akhirnya sampai ke tempat kami untuk melakukan mediasi. Terus saya katakan kepada si bank ini, tolong cek ya. Ini bagaimana sebenarnya. Setelah ibu ini, dia tahu itu setelah dia pulang ke Jakarta, ya kan, pulang ke Jakarta. Lalu dia bilang, si ibu ini bilang, ada tarikan di Cibinong, ada di sini, di sini, di sini, sini. Saya merasa tidak pernah menarik, gitu. Lalu dia datang dengan pengacaranya, dengan suaminya. Si orang bank sudah bilang, Bu, itu nggak akan bisa kalau bukan orang yang terdekat. Karena dia yang punya kartu itu, aksesnya gitu. Kecuali kartunya hilang. Ini enggak, masih aktif. Dan tidak pernah ada laporan kehilangan. Gitu kan. Oke, kalau gitu cek ke CCTV. Ya kan. Pada saat dia ngambil. Benar. Nah pada saat kita mau melakukan mediasi yang terakhir, karena si ibu ini tetap ngotot dan suaminya dengan pengacaranya itu uang hilang, gitu kan. Si bank itu datang, dia tunjukin CCTV. Ketika ditunjukin CCTV yang ngambil, gitu ya, terjadilah kehebohan. Kenapa? Dia bilang, Bu, ini yang ngambil laki-laki, cincinnya biru. Kemudian si suami ngelihat si pengacaranya cincinnya biru dipakai terus. Akhirnya yang berantem mereka karena ternyata istrinya yang selingkuh dengan pengacara ini gitu. Nah kalau udah kayak gitu saya bilang tolong selesaikan secara internal, nggak di sini. Betul. Nah jadi dalam hal ini bank-bank itu memang sudah benar-benar aktif loh untuk melindungi konsumennya. Ya jadi kalau dikatakan ini dicuri, ini pasti ingat-ingat dulu. Biasanya hal kayak gitu terjadi di orang yang paling dekat. Betul. Ya, dan lokasinya diketahui di sana dan orang ini memang pernah ke sana. Seperti itu. Dan akhirnya dia malu kan, ternyata dialah pelakunya gitu. Ternyata itu kartu diambil ketika mereka sedang bersama. Ya, begitulah kira-kira. Dan dibalikin pada satu ketika, diambil lagi, dibalikin dan si ibu ini nggak care karena dia merasa belum perlu kali ya ngambil uang. Nah kira-kira kayak gitu.
Nah itu kita sebut misteri cincin biru. Nah, itu luar biasa. Jadi buku bagus ya Bu. Bagus itu. Benar. Jadi ya nasihatnya sebenarnya ya jangan berselingkuh lah. Iya. Itu repot itu, ya kan? Nah, jadi termasuk ada lagi salah satu ibu itu ya. Kebetulan suaminya baru meninggal dan dia ditinggali Warisan. Warisan 40 juta. Dia bermaksud mau jualan lah ya, kue-kue apa segala macam. Uang ini dia masukin ke bank supaya nggak hilang ya. Terus dia belanjalah di Mangga 2 waktu itu. Belanja. Pada saat dia mau membayar gitu kan, dia bilang, "Loh, kok nggak bisa?" gitu ya. Ternyata ketika dia melakukan pengambilan uang di sana gitu ya, itu ada yang lihat dan dia di-tapping. Gitu ya, dia ditabrak, kartunya diganti. Tuker, ya kan? Sementara orang yang nuker ini kan udah tahu PIN-nya. Udah lihat duluan tadi. Oh berarti ATM-nya terbuka gitu Bu ya? Nah, itulah yang terjadi. Kemudian si ibu ini merasa dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa bisa kayak gitu? Dia mungkin nggak hafal juga ya kartunya dia. Dia pergi ke banknya bilang, ada Bu, ada pengambilan. Ini beberapa kali. Enggak ada, itu kartunya di saya gitu kan. Coba lihat kartunya, ternyata bukan kartu dia. Tetapi dia tetap ngotot, saya janda. Kenapa sih bisa kayak gitu gitu ya? Harusnya kan kalau saya punya kartu itu nggak bisa dong dikerjain oleh orang lain gitu. Sampai akhirnya ketika terjadi mediasi, saya tanya kepada ibu ini, "Ibu sekarang kerjanya apa?" Nangis, udah nggak ada lagi. Saya udah nggak tahu mau ngapain anak saya ini. Dia bawa anak kecil gitu. Di situ sudah ada orang banknya ya. Terus saya kan melakukan setengah kamar gitu ya. Kepada banknya saya bilang, tolong deh kalau memang masih bisa untuk dibantu. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang ITE, bank itu wajib melihat hardware, software, dan brainware dari mesin. Ya, persoalannya adalah hardware. Kenapa mesinmu masih bisa dilihat orang, diintip, gitu kan? Berarti nggak aman dong, ya kan? Berarti kalian ada juga dong ininya kesalahannya gitu. Coba kamu pikir ulang gitu. Ya sih Bu, tapi kan mestinya kalau ibu itu udah macam-macam. Saya bilang kamu bawa pulang dulu ke kantormu, bicarakan. Nah pada saat mediasi yang terakhir, si ibu itu sudah siap-siap dengan ya sudahlah gitu ya. Ini nasib saya gitu ya. Kemudian orang banknya itu saya minta untuk bicara. Bagaimana hasil investigasi mereka. Lalu mereka katakan tetap investigasi kami, bukan ibu ini memang yang ambil. Tapi karena ibu ini adalah seorang janda yang memang memerlukan, pimpinan kami mengatakan semuanya kami bayar lunas gitu. Kaget dong. Kan itu kan bukan kewajiban dia lagi gitu. Nggak tahu ya, mungkin Tuhan bekerja ya kepada seorang janda gitu ya. Ibu itu langsung sujud. Udah nggak bisa ngomong karena kaget gitu kan. Udah Bu, ibu berdiri gitu. Dia mau cium kaki. No, enggak Bu, enggak boleh begitu udah. Terus akhirnya salaman. Kemudian dia bilang, "Bu, saya berterima kasih. Saya mau sholat di Istiqlal Bu." Gitu. "Oh iya Bu, silakan. Tapi Bu maaf, saya nggak punya uang beli naik bajai." Waduh, kacau nih pikir saya. Terus saya bilang, "Ya udah saya kasih. Kalau 50.000 cukup nggak?" "Cukup Bu." "Makasih ya Bu." Nah artinya dalam melakukan seperti itu kadangkala selain hati kita juga harus berempati ya. Kita juga harus melihat faktanya memang dia memang benar-benar nggak bisa apa-apa lagi gitu.
Nah yang kayak gini, itu saya sering katakan kepada kawan-kawan yang di bank. Tolong kalian berempati untuk hal seperti ini. Kalau memang nakal, jahat, jangan. Iya. Tapi kalau memang bukan, tolong lihat lagi di mana celahnya biar bisa hal seperti ini dibantu. Apalah nggak tahu saya cara bantunya. Kalian pasti punya inilah gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi dua hal ini menurut saya sangat berkesan. Iya. Ya, yaitu dalam keluarga itu kita tuh harus setia gitu. Ya, jangan mencoba lain-lain walaupun kita berjauhan, gitu ya. Terus yang kedua, ibu itu luar biasa. Pasti doanya didengar Tuhan. Gitu ya. Ini satu pembelajaran juga buat saya gitu ya. Sehingga buat saya ini dalam melakukan mediasi waktu itu kita yang bisa melakukan mediasi ya. Yeah. Kadang-kadang ketika melakukan itu juga kita bisa menemukan orang-orang yang nakal gitu ya. Nah yang kayak gitu tuh, ada pernah juga, boleh cerita juga nggak? Boleh lagi Bu, iya silakan. Jadi beliau ini pensiunan, BUMN yang baik lah gitu ya. Jadi selama ini menurut beliau uangnya memang dimasukin ke dalam tabungan. Tapi biasa ya kalau orang lagi banyak duit kan nggak ingat tabungan, nggak ingat deposito gitu ya. Nah ketika itu ada satu deposito dia yang nilainya besar ya, setelah pensiun mungkin dia cari-cari file. Oh ini masih ada nih sertifikat depositonya gitu. Ternyata setelah dia mau cairkan dia bilang sudah dicairkan. Wow. Gitu. Dia kaget. Selama saya bekerja saya tidak pernah mencairkan. Istri saya juga tidak, anak saya juga tidak. Berarti kalian ambil uang saya. Udah kan menuduh dulu kan. Nah, bank ini kebetulan bukan bank tempat dia yang dulu, karena banknya udah merger gitu kan. Sehingga kan ada pembukuannya di merge lagi gitu kan. Dan yang sudah berapa lama itu mungkin ada yang tersisa, mungkin disimpan di gudang mereka, yang masih aktif aja yang disimpan di sini gitu kan. Nah kemudian ketika terjadi mediasi, si banknya katakan, Pak, saya pengen tahu pada saat deposito itu bunganya Bapak taruh ke ke tabungan apa enggak? Iya, ke tabungan gitu. Tahun berapa Bapak sudah tidak dapat lagi bunganya, gitu kan? Nah, terus dia bilang karena kan kalau sudah diberi kan nggak bisa lagi bunganya kan? Nah, kemudian si Bapak ini bilang, kalau nggak salah dia sebutkanlah ada tahunnya, gitu. Banknya pulang lagi, cari-cari lagi file. Udah nyampur-nyampur kemana nggak tahu. Betul. Akhirnya mereka pergi ke ada namanya di kota sana, mereka punya di sana tempat menyimpan file-filenya segala macam. Kota waktu itu banjir, hancur semuanya, nggak ada, ya kan? Wah ini bagaimana? Kalau memang kayak gitu kan mereka memang harus bayar kan? Berhubung kayak gitu mereka akhirnya ingat-ingat lagi. Kalau masuk ke dalam tabungan, mestinya tabungannya bukunya ada, ya. Ini saya mau mengeduket buku tabungan itu walaupun sudah penuh dan tidak bisa diinin lagi, simpan, gitu ya. Kemudian si Bapak itu bilang, saya catat setiap ada. Nah dilala ya, jadi Tuhan kayaknya suka bekerja juga dia dalam hal ini gitu ya. Buku tabungan itu ditulis di atasnya 1. Gitu. Terus buku satunya lagi 2, gitu kan. Nah yang di 2 ini udah nggak ada, yang dia bawa di 2. Pak pinjem yang nomor 1-nya ada nggak Pak gitu. Nah dia mulai kelabakan gitu kan. Nggak ada nomor 1, ya nggak bisa Pak. Di situ bisa kelihatan historinya bahwa ada bunga yang masuk. Ya kan saya nggak nyimpan dong apa segala macam segala rupa. Akhirnya
si bank bilang, ya kalau nggak ada buktinya kami nggak bisa bayar Pak, gitu kan. Karena ketika mediasi selalu saya katakan, Bapak sehat, sehat. Kalau orang sehat nggak bisa bohong ya Pak, iya gitu. Nah, pada saat ditanyakan, Pak ingat nggak tadi yang saya katakan, orang sehat tidak boleh bohong. Satunya Bapak simpan di mana, gitu kan. Ternyata ada di situ, gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu tak usah bayar pun nggak apa-apa. Dia pulang. Saya bilang, Bapak nggak bisa pulang gitu aja, tanda tangan dulu Pak ini. Apa ini? Surat pernyataan bahwa itu sudah tidak bermasalah lagi. Ya udah sini saya tanda tangan. Nah ini dibawa oleh bank sebagai bukti bahwa dia clear. Sudah tidak menuntut lagi. Case close gitu kan. Nah kayak gitu. Nah apa meaningnya di sini gitu? Memang kalau kita punya deposito memang sebaiknya bunganya pindahkan ke bank. Ke buku tabungan. Supaya kita bisa bentrace kapan udah dibayar atau belum gitu kan. Nah kemudian kalau memang itu yang terjadi, simpan bukunya yang sudah habis itu. Jadi file kita lah ya, sehingga kalau terjadi, kita nggak mengharapkan ada masalah ya. Tapi kalau kita nantinya bermasalah, ada buktinya. Ada backup ya Bu ya? Untungnya sekarang kan deposito itu bisa melalui online juga ya, bisa mobile online-nya gitu kan, atau di yang ini. Nah kalau sudah seperti itu kan udah gampang ngelacaknya ya kan. Nah tapi kalau yang mesti pakai buku, itu benar-benar bukunya harus disimpan. Gitu. Karena yang diakui bank itu pasti adalah yang ada di dalam catatan mereka kan. Seperti itu. Thank you Ibu. Ini informasi baru juga yang pastinya membuat sahabat solusi, oh buku tabungan mana nih harus disimpan lagi. Iya benar. Betul. Jadi rajin-rajin itu ngeprint supaya kalau memang ada print-printannya. Tapi kan biasanya dengan online itu sekarang kan kita suka dapat di email juga kan. Iya betul. Nah, kita cek aja benar nggak ini transaksi saya. Jangan happy happy aja. Setelah berapa tahun baru buka. Loh kok ada ini ada itu, nggak bisa lagi. Oke. Baik Ibu. Seperti itu. Dan dari beberapa cerita yang Ibu sampaikan tadi ya, ada sebuah kesimpulan bahwa ternyata dari pihak perlindungan konsumen ini bisa mendampingi ya Bu ketika ada permasalahan yang terjadi gitu Bu ya. Oh iya, itu namanya mediasi. Mediasi ya. Tetapi sekarang mediasi itu sudah dilakukan, kita sudah alihkan ke lembaga penyelesaian sengketa. Jadi bisa menghubungi kemana Bu? Seandainya ada seseorang yang mungkin perlu didampingi dalam mediasi. Tanya aja dulu ke 1.506.55 itu. Yang nomor tadi ya Bu ya? Nomor itu gitu ya. Saya punya kasus seperti ini. Nanti pasti akan ditanyakan. Kasusnya sudah masuk ke kita belum? Ya. Biasanya kalau kita sudah dia masukin ke kita akan serahkan ke lembaga itu. Untuk melakukan mediasi atau arbitrase. Iya, karena banyak orang juga yang nggak tahu harus kemana ya ketika mengalami permasalahan. Betul. Makanya rajin-rajin baca website. Otoritas Jasa Keuangan ya. I see. Gitu. Dan mendengar cerita Ibu ya, bahwa ternyata pekerjaan yang Ibu lalui, peran yang Ibu jalani ini cukup berat karena berhadapan dengan permasalahan orang-orang di bidang finansial dan harus memediasi. Apa yang membuat Ibu bisa bertahan di tengahnya beratnya pekerjaan yang Ibu lakukan ini? Ya selain ini memang tugas ya kan, karena otoritas jasa keuangan itu sangat peduli dengan masyarakat ya, khususnya masyarakat keuangan gitu ya. Jadi dibuatlah satu satuan kerja khusus untuk menangani hal seperti itu gitu kan. Bahkan sekarang ada yang namanya market conduct. Ya. Jadi market conduct itu adalah bank-bank itu ketika melakukan melaunching produknya, dia harus ke OJK dulu, gitu. Nanti tiba-tiba ada yang datang ke sana, oh ini kok kayak gini, gitu kan? Ada temuan-temuan yang seperti itu, gitu. Jadi ini tetap bekerja dengan baik semuanya. Kemudian yang keduanya tentunya adalah ternyata memang dalam melakukan mediasi itu kita itu selain punya wawasan. Ya, kita nggak bisa melakukan mediasi kalau nggak punya wawasan loh. Kita nggak paham mengenai banking, nggak paham pasar modal, nggak paham ini sulit ya. Dan sangat beruntung saya didampingi oleh teman-teman saya banyak itu ya untuk melakukan mediasi. Setelah mereka
kira-kira mempelajari ini kekurangannya apa-apa, mereka laporin ke saya, Bu ini kekurangannya ini. Nanti kan saya akan pelajari. Iya. Ini kenapa bisa kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari kasus-kasus itulah kami belajar bahwa ada produk keuangan yang harus diperbaiki. Iya. Ya. Sehingga kepada bank-bank kami katakan ini bukan cost tapi investasi. Kamu punya ya seperti tadi ATM-nya terpaksa harus dikurung. Jangan boleh. Jadi kalau kita mau bertransaksi di ATM, coba lihat ada nggak yang jaga di sana. Oke. Jangan coba-coba kalau saya pribadi saya tidak terlalu enjoy kalau di tempat yang ramai. Oke. Karena itu saya pikir pasti ada aja yang nakal di sana, ya gitu kan. Nah kemudian saya juga melihat bahwa dalam berinvestasi jangan ke tempat-tempat yang tidak legal atau ilegal, tetapi yang benar legal supaya tahu ya tentunya kan kita list lah berapa itu yang legal-legal itu ya, karena dengan itu akan ada perlindungan. Kemudian dari sisi saya pribadi juga saya belajar juga bahwa kebanyakan orang-orang yang terjerat seperti itu memang tidak mempunyai financial planning gitu. I see. Yang kayak gitu. Jadi ilmu edukasi yang diajarkan oleh ibu saya itu ternyata sangat bermanfaat dalam pekerjaan saya gitu. Nah, ini kemudian juga di-backingi dengan kita juga rajin bukan inilah ngomongnya itu kayak menunjukkan kayak bertanya kepada orang-orang yang paham dengan kitab suci gitu kan. Kalau case-nya kayak gini nih apa sih menurut Tuhan ya. Jadi katanya gini di 1 Timotius 6 ya ayat 10 ya. Kan dia bilang kita diajarkan di sana untuk apa? Kita jangan mencintai uang. Ya kan? Jadi bukan nggak suka tapi jangan mencintai. Saking cintanya kita melakukan apa saja untuk mendapatkan uang itu gitu. Walaupun itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Termasuk yang mengatakan bahwa kita harus menjauhkan diri dari usaha mendapat kekayaan dengan cepat itu di Amsal 13 ayat 11. 11 ya. Terus di pasal 23 ayat 5. Iya, betul. Ya. 4 dan 5 ya, Bu. Terus di Pengkhotbah ya. Ayat 5. Khotbah 5. Jadi sebenarnya udah diajarin tuh di Alkitab ya bahwa kita itu jangan greedy ya. Jangan rakus dengan uang gitu kan. Kemudian kita juga harus punya financial planning sih sebenarnya. Seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang nggak ada diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur itu semuanya. Karena uang pada dasarnya netral ya Bu. Tapi ketika kita mencintai uang melebihi Tuhan, itulah akarnya kejahatan yang kita lakukan. Wow. Oke Bu, thank you buat semua edukasi yang diberikan buat saya, buat sahabat solusi juga. Saya percaya sih kita banyak belajar hari ini. Tapi sebelum kita selesai, boleh nggak satu pesan bagi sahabat solusi yang mungkin hari ini terjerat kesulitan finansial akibat manajemen keuangan yang salah atau mereka terjerat pinjaman online atau investasi yang keliru, ada nggak Bu? Mungkin langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan itu semua? Kalau langkah awal menurut saya adalah stop. Stop itu semuanya dulu. Kemudian kembali refleksi diri. Kenapa ini terjadi? Ya kan? Jadi jangan bunuh diri dong ya. Lihat ini. Kenapa ini terjadi? Oh, karena saya begini, karena saya begitu dan sebagainya. Atau keinginan saya itu lebih gede daripada kebutuhan saya, gitu ya. Terus apalagi gitu ya. Nah, kemudian lihatlah sekelilingmu, masih banyak orang yang mencintai kamu, ya kan? Maka pikirkan bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar dari jeratan ini, gitu ya. Nah, kalau ada keluarga yang masih bisa bantu, minta tolonglah. Nanti di sana kita bisa mencicil sekuat tenaga gitu ya. Kemudian yang judi, Tuhan juga nggak suka ya dengan judi itu ya. Katanya kan tadi nggak boleh memperkaya diri dengan cara yang tidak baik itu ya. Jadi kembalilah kepada diri kita sendiri dengan prinsip mengelola keuangan yang baik ya.
terus jangan lupa beribadah supaya kita tetap di jalan Tuhan. Gitu. Oke. Saya kira itu. Thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, finansial, dan sepertinya nggak ada jalan keluar akibat kesalahan sahabat solusi. Sahabat solusi bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan cerita sahabat dan mendukung sahabat di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi karena saya percaya satu langkah kecil bisa mengubah hidup sahabat selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih Ibu Sondang. Terima kasih buat waktunya, edukasinya. Kita semua sangat terberkati. Sama-sama. Sukses selalu dalam mengedukasi banyak orang tentang keuangan. Saya berharap melalui Ibu Sondang juga banyak orang diubahkan hidup. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih.